Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sadrin, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah Bu Yofi Friati SPD Ing. Beliau adalah salah satu atau kepala sekolah di SMA 1 Benten Besar. Nah, kali ini saya akan melakukan sesi wawancara berdasarkan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat mengikuti. Selamat pagi Bu, mohon maaf mengganggu. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Sebenarnya pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan sesi wawancara Bu, untuk memahami tentang adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan pada pagi hari ini. Bagaimana Bu? Apakah sudah siap? Siap. Ibu sebagai kepala sekolah di SMP 1 Benten Besar ini, selain itu juga Ibu memiliki tugas-tugas lain di luar. Nah, di samping menjadi kepala sekolah pasti ada tugas-tugas lain di luar ya Bu ya. Nah, sebagai kepala sekolah, tentunya banyak sekali masalah atau kasus-kasus yang Ibu temui selama ini. Nah, jadi bagaimana selama ini bagaimana Ibu selaku pimpinan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, betul sekali ya, kalau di sekolah itu yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini memang benar terjadi. Tentunya sekolah kan pasti punya peraturan yang sebenarnya harapannya jangan dilanggar. Nah, untuk kebaikan bersama. Tetapi ada kasus-kasus yang sepertinya ini memerlukan kebijakan yang sepertinya itu memang bertentangan dengan aturan sepertinya. Tetapi ada hal-hal lain yang seperti yang kita alami bahwa ini membutuhkan bantuan atau jalan lain sehingga ini bisa berhasil. Contohnya ada terjadi di anak-anak didik. Nah, kita kan tahu kalau di Bentiam ini khususnya anak-anak tinggal di sawit. Nah, mereka bisa ke sini kan ikut bis. Nah, pada saat musim hujan, nah itu mereka tidak bisa datang ke sini. Nah, itu kalau kita lihat aturan mereka pasti kita anggap mereka tidak hadir. Benar. Tetapi fakta lapangannya itu tidak bisa kita pungkiri. Mereka sulit untuk bisa datang ke sekolah karena memang jaraknya jauh. Nah, otomatis di sana ada dilemanya. Ini mau anak kita alpakan atau kita seperti apa? Nah, dengan hal ini otomatis kita harus membuat keputusan yang sepertinya bertentangan dengan aturan. Benar. Nah, tetapi kita juga melihat suatu fakta kendala yang tidak bisa kita pungkiri bahwa anak ini juga kesulitan. Nah, mungkin mereka berjalan kaki ke sini. Nah, di sanalah yang sekolah kami alami. Mereka sepertinya harus kita beri kebijakan, bukan niat mau melanggar, tapi inilah suatu keadaan yang dialami. Nah, di sini oleh karena itu yang menjadi keputusan sekolah yang tidak juga baku, tapi lebih fleksibel bahwa kalau memang ada kejadian-kejadian yang sangat urgent, tidak serta-merta anak itu dikatakan bersalah. Jadi itu memang dilema karena anak-anak lain mungkin hujan juga masih bisa, tapi mereka kesulitan sekali. Jadi itu yang terjadi. Oke, jadi kalau yang saya tangkap ini yaitu ada beberapa aturan yang tidak bisa kita jalankan sepenuhnya. Betul Salah sekali. satu contoh misalnya kasus dari anak-anak yang dari sawit itu, mereka hanya berpatokan atau mengandalkan bis sekolah Bu ya. Dengan cuaca misalnya kalau hujan ya terpaksa mereka terlambat ataupun tidak turun sekolah sama sekali karena medannya yang dilewati itu sangat, dan itu bisa kalau hujan terus bisa sampai 2 hari tidak turun. Oke, baik Bu. Banyak sekali permasalahan baik di lingkungan sekolah ini maupun di luar sekolah Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama misalnya kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini yang kami lakukan, tentunya kami mengidentifikasi ya, ini kemungkinan apa yang akan menjadi kebijakan. Jadi karena memang tadi kondisinya ada beberapa anak yang seperti itu yang mereka alami, yang memang di sekolah saya selaku pimpinan tentunya mengadakan rapat sekolah dengan
keluarga sekolah, guru-guru, tenaga administrasi, dan juga kami juga dengan komite. Jadi istilahnya ada permasalahan seperti ini, supaya semua pihak juga tahu, dan juga kami konfirmasi juga dengan orang tua. Ada kemungkinan-kemungkinan yang seperti ini terjadi, itu orang tua tahu. Jadi istilahnya keputusan ini tidak keputusan saya pribadi, memang kami ambil keputusan bersama-sama. Juga pada saat pertemuan dengan orang tua siswa juga kami sampaikan bahwa bila mana memang ada kendala yang seperti ini, kami mohon orang tua tetap konfirmasi, sehingga itu menjadi kesepakatan bersama kami bisa berjalan. Jadi tidak timpang bahwa kami tidak tahu informasi apa yang menjadi kendala dengan anak-anak. Dengan adanya informasi dari orang tua, kami bisa mengambil keputusan kebijakan tadi bahwa anak-anak juga tidak dirugikan di sini. Tujuannya ke sana. Oke. Baik, jadi yang saya tangkap tadi yaitu ketika ketemu dengan kasus yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, yang pertama adalah yang dilakukan adalah melalui rapat sekolah Bu ya. Iya. Baik dengan guru-guru, komite, kemudian konfirmasi ke orang tuanya Bu ya. Jadi keputusan nanti diambil berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat ya. Oke. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Iya. Terima kasih. Untuk selama ini prosedur yang memang kita lakukan adalah yang pertama ya, kita memang mengidentifikasi permasalahannya dulu, sehingga kita bisa membuat keputusan yang keputusan kebijakan ya. Karena ada kondisi yang membuat itu harus kita buat. Ya tentunya yaitu tadi kita memang rapat, saling konfirmasi dengan warga sekolah. Kalau ada kasus seperti ini kita harusnya bagaimana. Jadi setelah ada seperti itu, kita melibatkan juga komite, supaya komite juga tahu ada perubahan kebijakan bila mana ada kasus-kasus tertentu yang terjadi. Nah seperti contoh tadi, anak yang tidak bisa hadir tidak karena ada kendala di jalan yang tidak bisa dilewati, otomatis tidak bisa serta-merta anak itu kita katakan tidak hadir, atau apa yang lebih sering kita katakan bahwa hadir dengan tidak sengaja gitu kan. Nah untuk hal ini menjadi keputusan bersama, kita konfirmasi ke orang tua, kita juga sampaikan ke siswa dengan catatan juga bahwa ini betul-betul murni suatu keadaan alam yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi bukan kalau itu memang unsurnya sengaja, ya berbeda lah. Iya, berarti itu penegakan aturannya di sana. Jadi seperti itu. Oke, jadi yang pertama yang dilakukan adalah identifikasi dari masalah tersebut, kemudian saling konfirmasi baik dengan komite maupun dengan orang tua. Ini tentunya kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan Bu ya, yang berkaitan dengan kondisi anak tersebut, sehingga mereka tidak bisa hadir ke sekolah. Nah kemudian Bu, pertanyaan berikutnya adalah hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi yang memang efektif ini yang memang kalau saya lihat selama ini memang tidak bisa keputusan sendiri, karena pentingnya untuk konfirmasi atau pendapat dari semua pihak untuk kepentingan bersama. Karena itulah kekuatannya pada saat ada keputusan bersama. Jadi tidak sepihak seperti itu, atau keputusan saya sendiri dan itu belum tentu benar gitu. Jadi dengan adanya masukan-masukan dari teman-teman, dari Bapak Ibu guru, jadi semuanya menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Oke, baik Bu, jadi apa yang saya tangkap ini yang dianggap efektif ini adalah bahwa Ibu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus berdasarkan musyawarah, baik berdasarkan atau dengan guru-guru, wakil kesiswaan dan lain sebagainya Bu ya. Oke, baik Bu, selanjutnya yaitu hal apa saja yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ini? Menjadi tantangan ya tantangan itu karena tentunya kita tetap memikirkan kepentingan anak-anak lain. Nah, dalam hal-hal yang seperti ini memang menjadi tantangan, bagaimana supaya itu sepertinya adil, karena ini serasanya tidak adil gitu kan. Tetapi ini yang kita sampaikan ke peserta didik, ini harus kita tanamkan bahwa ada kondisi yang kadang terjadi di luar kendali. Nah di mana mereka bisa mari merasakan apa yang mereka rasakan. Tentu kendala-kendala seperti ini tentu mereka juga tidak inginkan. Dengan harapan memiliki empati seperti itu, karena menumbuhkan rasa
rasa empati dari siswa bahwa ada suatu keadaan yang memang di luar kendali dan kita untuk belajar memahami apa yang terjadi. Jadi itu tantangannya untuk bisa siswa lain bisa memahami suatu kondisi sepertinya bertentangan dengan peraturan, tapi disitulah kebijakan yang harus kita ambil. Oke. Baik Bu, jadi tantangan yang pertama adalah kita harus memikirkan kepentingan dari anak-anak tersebut dan menjelaskan kondisi yang itu harus setidaknya ada yang di luar kendali. Jadi itu yang mereka harus pikirkan. Artinya kalau dari di sini itu berdasarkan paradigma di sini, yaitu paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan Bu ya. Nah, jadi ya mau tidak mau ya kita harus memberikan kesempatan kepada anak tersebut karena alasan-alasan yang dianggap masuk akal Bu ya. Oke. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya ini, nah apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, baik. Untuk selama ini dalam menghadapi dilema etika tidak ada terjadi penjadwalan khusus. Nah ini kan istilahnya kejadiannya juga tidak terjadwal. Artinya cara menyelesaikan pun bisa kalau memang itu kita lihat sesuai tingkatan kesulitannya, apakah memang harus bisa selesai langsung atau memang membutuhkan beberapa tahapan sehingga penyelesaian. Karena kalau misalnya kita melibatkan pihak lain, misalnya pihak komite, tidak mungkin kita langsung hari itu selesai. Otomatis kita berhubungan dengan komite untuk menjadwalkan kapan lagi kita akan membahas tentang ada permasalahan itu tadi. Intinya bahwa tidak ada terjadwal secara tapi lebih fleksibel. Kesiapan dari semua pihak untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baik, jadi setiap ada masalah itu tentunya masalah ini tidak terjadwal juga Bu ya. Jadi untuk menyelesaikan juga tidak tentu, jadi tidak terjadwalkan juga. Kecuali mungkin ada kasus-kasus yang harus melibatkan orang lain, itu mungkin bisa, karena kita tidak bisa langsung menggunakan komite atau apa, pasti kita harus memberitahukan atau konfirmasi ke bila dulu baru kita bisa melanjutkan. Jadi kalau yang biasa Ibu lakukan ini fleksibel aja Bu ya. Misalnya kalau masih bisa diselesaikan di sini ya kita langsung selesaikan. Oke, baik Bu. Selanjutnya ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, tentunya dalam hal ini pasti adalah ya tentunya yang pertama ya kita kan pasti belajar berangkat dari peraturan dulu. Setelah itu yang pasti yang kita libatkan dalam membuatkan peraturan yang pertama kan Dewan Guru, setelah itu komite dan juga komite sebagai perwakilan dari orang tua. Jadi dan juga mungkin juga bisa dari pihak-pihak lain yang seperti kepolisian dan sebagainya. Nah dari sana bisa menjadi pertimbangan akhir mau dikemanakan atau bagaimana. Tentunya ya akhirnya tetap jangan sampai merugikan siswa itu saja, karena mereka memang usia sekolah dan mereka patutnya sekolah. Apapun yang terjadi kita tetap berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dan yang tidak merugikan siswa. Jadi kalau yang saya tangkap di sini adalah Ibu melibatkan misalnya dalam pembuatan peraturan ataupun dalam menyelesaikan masalah itu misalnya Dewan Guru, komite, dan sebagai perwakilan orang tua Bu ya. Dan bisa jadi mungkin bisa juga polsek dan lain sebagainya Bu ya. Oke, ya ini yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi pengalaman yang saya alami adalah dari proses awalnya itu tentunya kita tidak bisa memutuskan sendiri dan kita harus melibatkan pihak-pihak yang seperti tadi saya katakan warga sekolah kita harus libatkan, komite sebagai perwakilan orang tua, dan tentunya dalam hal ini tujuan akhirnya adalah kepentingan siswa, bahwa siswa tidak juga dirugikan dalam hal ini karena mereka juga prosesnya belajar. Banyak hal yang perlu mereka pelajari dari kejadian-kejadian ini. Kita berikan mereka kesempatan untuk refleksi bahwa seandainya yang seperti ini terjadi, mereka harus berbuat apa, bagaimana mereka bersikap. Jadi ini proses pembelajaran juga untuk mereka, untuk kedepannya mereka bisa mengambil
langkah-langkah strategi atau lebih proteksi supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Seperti Oke. itu. Baik Bu, yang saya tangkap di sini adalah bahwa dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa memutuskan sendiri. Kemudian kita melibatkan warga sekolah seperti guru-guru dan komite. Kemudian kita juga harus melihat kepentingan dari siswa agar siswa itu tidak dirugikan. Nah, bisa jadi mungkin alasan-alasan yang kuat itu sehingga kita bisa mempertimbangkan Betul ya, sekali. dari kasus tersebut. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian aja dulu Bu untuk wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sama-sama, terima kasih.